Menurut Karl Popper, pada periode kritikal, kepastian ini dipertanyakan. Orang mulai ingin mengambil tanggung jawab atas diri sendiri. Kecenderungan ini mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat dan rasa kehilangan arah dalam setiap individu. Akibatnya sejak dulu selalu timbul reaksi menentang kecenderungan kritis ini. Kebebasan kerap kali dikorbankan demi keamanan, persamaan demi harga diri, dan kesadaran kritis demi kedamaian pikiran. Sejak Socrates dihukum mati karena ia selalu bertanya, banyak orang ingin kembali atau maju ke masyarakat yang lebih tertutup. Popper menyebutkan dua jenis musuh masyarakat terbuka. Yang satu adalah mereka yang ingin kembali ke masyarakat prakritikal, misalnya Plato. Yang lain adalah mereka yang menginginkan suatu masyarakat sempurna di masa depan, misalnya utopianisme. Sebagai contoh adalah Hitler dan Marxisme. Jadi musuhnya masyarakat terbuka itu adalah pertama masyarakat yang prakritikal, masyarakat yang tentu saja adalah tertutup, yang tidak mau menerima perubahan, kritik. Dan kedua adalah masyarakat utopianisme. Keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu menolak masyarakat yang ada sekarang dan menyatakan bahwa masyarakat lebih sempurna akan ditemukan di suatu waktu lain. Keduanya mengarah pada masyarakat yang berhenti berkembang, masyarakat tertutup. Itu masyarakat yang tujuannya telah tercapai. Perubahan yang mereka tentang hanya dapat dicegah dengan kontrol sosial yang ketat, yaitu dengan tidak membiarkan tiap orang bertindak atas inisiatif pribadi. Maka keduanya mau tidak mau, seperti telah terbukti dalam sejarah, mengarah pada totalitarisme. Baik utopianisme maupun Marxisme ingin menghapuskan masyarakat yang ada sekarang dan membangun di atas puing-puing reruntuhan masyarakat yang mereka cita-citakan. Popper tak menyetujui pendapat ini. Kita tak pernah dapat mulai dari nol, kata Popper. Kita harus mulai dari apa yang ada. Kita tak bisa menghapuskan segala-galanya untuk kemudian membangun yang sungguh-sungguh baru. Popper menganggapnya sebagai sesuatu yang kontradiktoris bila untuk mengubah hal ini atau itu dalam masyarakat, seluruh masyarakat harus dirubah. Popper mengajukan sebuah perumpamaan tentang awak kapal dengan kapalnya yang berada di tengah lautan. Mereka dapat memilih salah satu bagian kapal dan mengubah sedikit demi sedikit, namun mereka tak dapat mengubah seluruh kapal sekali jadi. Utopianisme maupun Marxisme menjanjikan suatu masyarakat sempurna di masa depan, dan mereka beranggapan bahwa setelah masyarakat sempurna tercapai, maka proses perubahan dalam masyarakat akan berhenti. Keduanya setuju bahwa masyarakat di masa depan itu dapat diramalkan bentuknya sejak sekarang ini. Popper berpendapat bahwa proses perubahan akan berjalan terus. Tujuan yang tadinya dikira merupakan tujuan akhir nantinya harus ditinggalkan juga. Bahkan rencana dirumuskan tak pernah dapat menjadi rumusan mati yang tak dapat diubah lagi. Karena tindakan-tindakan kita membuahkan banyak akibat yang tak pernah kita harapkan ataupun kita duga. Menurut Popper, rencana harus selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dari waktu ke waktu. Tujuan di masa depan lebih kabur daripada apa yang kita capai sekarang ini. Padahal pengorbanan di masa sekarang kerap kali lebih pasti dan lebih jelas daripada imbalan yang dijanjikan di masa depan, entah kapan. Bila setiap individu memiliki tuntutan moral yang sama, maka salahlah mengorbankan satu generasi demi generasi yang akan datang. Jelaslah bahwa pusat perhatian Popper atas masyarakat adalah proses perubahan, bukannya suatu keadaan tertentu. Proses perubahan tak akan pernah berhenti, maka tugas kita, menurut Popper, bukanlah mendirikan dan mempertahankan bentuk masyarakat tertentu, melainkan memperbesar kontrol kita terhadap perubahan-perubahan aktual yang terjadi dalam proses perubahan yang tak kunjung henti, dan menggunakan kontrol tersebut secara bijaksana. Kesimpulannya adalah Popper nampaknya seorang relativis, meski pada suatu sisi, tapi dia punya patokan juga. Hal ini tidak benar ini. Dia sendiri menolak anggapan ini. Bagi Popper, kebenaran itu ada. Kebenaran adalah penyesuaian dengan fakta. Hanya saja menurut Popper, kita tak pernah dapat merasa pasti bahwa suatu pendapat atau teori adalah benar. Yang dapat kita persoalkan adalah kedekatannya kepada kebenaran, verisimilitude adalah kedekatan dengan kebenarannya. Preferensi pilihan diberikan kepada pendapat dengan kedekatan terbesar, yang dapat dilihat dari fakta bahwa pendapat itu tetap
dapat bertahan terhadap usaha-usaha falsifikasi sampai saat ini. Preferensi ini tetap terbuka untuk dicabut kembali. Usaha kita dalam bidang pengetahuan adalah mendekati dan semakin mendekati kebenaran. Kita mungkin tahu bahwa kita telah mendapat kemajuan, namun kita tak pernah tahu apakah kita telah mencapai tujuan kita atau belum. Kemajuan tidak diperoleh dengan mempertahankan mati-matian, entah dengan cara apapun pendapat yang kita anggap sebagai kebenaran terakhir dan satu-satunya, melainkan dengan belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Demikian tentang Karel Popper, dan kita harus memahami bahwa masyarakat yang menginginkan kesempurnaan itu adalah masyarakat yang ingin membongkar masyarakat yang ada, membangun dari nol, dan itu adalah tentu saja dengan mengorbankan yang sudah ada untuk suatu khayalan yang mungkin mereka anggap ada. Bagi Popper tidak mungkin kita berangkat dari yang nol, tapi berangkat dari yang ada, bukan dari yang nol. Terima kasih.